rightly. Nah, untuk mencapai acting rightly, maka harapannya kita semua bisa kembali kepada fitrah gitu ya. Oh ya, ini masalah Idul Fitri, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin dulu, saya takut lupa ini jadinya kembali ke fitrah. Jadi kembali ke fitrah ini artinya kita kembali ke threshold, kembali ke panduan, kembali kepada kesepakatan, pedoman dan sebagainya. Nah, sehingga forum ini sangat kami harapkan bisa mendapatkan masukan, bisa mendapatkan apa ya istilahnya ya, mungkin ada sharing, mungkin Bapak Ibu memiliki panduan yang lebih terupdate gitu kan, kami akan senang sekali. Konon katanya ilmu semakin di-share akan semakin berkembang gitu ya, akan semakin berkah. Jadi ini adalah sebuah quote aja kebetulan dari Plato. Kemudian untuk penelitian dosen penguatan. Bapak Ibu mohon izin, beberapa waktu lalu kami sudah melakukan istilahnya ini adalah roadshow ya. Dari roadshow ini kami ini sebenarnya ingin mendapatkan discover dulu ya, ingin mendapatkan bagaimana sih gambaran ya, gambaran profil daripada para dosen ataupun kepada prodi ya, yang mungkin prodi ini sudah memiliki grand design atau memiliki desain tentang arah daripada kualitas atau mutu ataupun riset yang ingin dikembangkan. Tentunya riset itu akan berdampak langsung ya kepada kualitas pengajaran, tentunya seperti itu. Nah, ini saya ambil dari RIP, PPI Curug ya, untuk poin penelitian dan pengabdian masyarakat. Misinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan beserta kompetensi pendukung, budaya dan teknologi di bidang penerbangan dalam rangka mendukung kemandirian penerbangan nasional yang berwawasan global. Nah, dari tujuan yang berwawasan global, maka ini adalah sebuah PR yang bukan PR yang kecil ya, ini adalah PR yang besar karena kita untuk mencapai berwawasan global, kita harus tahu dulu kita ini berpijak di posisi di mana gitu ya. Andaikan tangga itu ada 10, kita ini ada posisi di tangga berapa. Nah, tentunya dari leveling-leveling itu kami harapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bisa bekerja sendiri ya, karena PPM ini kan sebuah ibaratnya itu koordinator lah bisa dibilang. Leading sektornya ini adalah di Bapak Ibu semuanya, atau bahkan taruna yang ingin join dalam bidang pengembangan riset. Kemudian untuk bidang pengabdian masyarakat, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan yang memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana kontribusi kita sebagai institusi pendidikan di bidang penerbangan untuk memberikan pengaruh ya istilahnya, pengaruh positif kepada masyarakat, bahwa kehadiran kita ini ada gitu ya, sehingga akan dirasakan oleh masyarakat. Dan tidak hanya masyarakat di sekitar Curug ya tentunya ya, secara tentunya global gitu. Global itu bisa di mana aja. Kemudian adapun hal yang sudah kami harapkan ya, bukan hal yang sudah ya, sedang kami lakukan adalah yang pertama adalah discovery phase dulu, itu pengumpulan data, kemudian kami kemarin juga berkoordinasi nggih dengan Bapak Ibu dosen dan prodi serta data. Kemarin Mas Anam juga sharing kaitannya dengan Bapak Ibu ini ingin menjadi peneliti apa gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum, kami sangat mengharapkan dengan hormat untuk mengisi data tersebut ya, karena saat ini kami penting sekali untuk mendapatkan data itu, untuk mengetahui profil Bapak Ibu dalam keminatan menyusun atau riset yang ingin Bapak Ibu lakukan gitu ya. Rasa penasaran Bapak Ibu terhadap bidang penerbangan gitu, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kami harapannya ingin mendapatkan itu. Kemudian yang kedua adalah identity base. Sebenarnya kami ini harusnya sudah pada fase identity, yaitu penyusunan upaya tindak lanjut atas gap hasil diskusi tentunya disesuaikan dengan potensi kemampuan dari institusi dan manajemen gini ya. Ini dikaitkan dengan anggaran yang ada, terus kemudian juga capaian yang harus dicapai oleh PPI Curug gitu ya. Nah, tentunya dari GAP itu nanti ada eksekusi ya, execution base, yaitu adalah program kerja di tahun 2021. Yang notabene-nya bisa dibilang tinggal 6 bulan lagi, 1 semester. Nah, dalam 1 semester ini memang kita dalam sedang kondisi COVID, namun itu memang bukan langkah yang mati ya, tapi justru ini adalah menjadi challenge.
tentunya ada penyesuaian-penyesuaian yang sangat kami harapkan dari masukan Bapak Ibu kaitannya dengan model penyelenggaraan dari penelitian dan pengabdian masyarakat yang kita laksanakan dalam 6 bulan ini ya tentunya ya. Adapun identity base-nya ini adalah setelah kami sedikit saya ini masih sedikit ya Pak Ibu mohon izin. Dari total ini kemarin mungkin 80% ya hasil dari koordinasi karena belum semuanya. Jadi rencananya kan kami juga ingin berdiskusi dengan dosen lainnya, namun mungkin dalam keadaan Ramadan dan Bapak Ibu masih banyak sekali kegiatan dan perkuliahan masih berlangsung, sepertinya belum mendapatkan semua, maka di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu yang hadir, monggo nanti menyampaikan saja apabila ada yang ingin disampaikan terkait dengan penelitian ataupun pengabdian, ya. Adapun identitinya adalah harapan kami dapat melakukan penguatan knowledge. Penguatan knowledge dari sisi penelitian maupun keilmuan. Nah, kaitannya dengan penelitian, maka sharing-sharing session ini dari PPM seperti sampaikan Pak Narno tadi ya, ini adalah sesuatu yang harus diulang-ulang gitu ya, karena kadang kita tuh terjebak atau sesat gitu ya dalam apa yang kita lakukan sendiri gitu. Kita menemukan ini, loh mikirnya lain lagi, loh ini lagi. Kadang keruwetan-keruwetan itu harus kita urai dengan rekan atau dengan narasumber yang memberikan pencerahan-pencerahan. Tentunya benang kusut tadi itu akan jadi terurai gitu ya. Wah ternyata saya tuh nelitinya harusnya modelnya begini, masalahnya begini, metodenya ini gitu. Contoh itu adalah di metodologi maupun nanti pemrosesan data gitu ya. Dan ini sangat banyak loh. Ini penguatan knowledge ini nanti nggak cuma dari Mas Ego saja, nanti juga dari banyak dari rekan-rekan. Namun apabila dari Bapak Ibu ada masukan, nama dan sebagainya, kami akan dengan senang hati. Tentunya kami akan menyesuaikan kembali lagi kepada postur ya, postur anggaran, kemudian kekuatan daripada kekuatan daripada finansial ataupun anggaran kembali lagi. Knowledge ini tidak hanya metodologi, namun juga nanti ada keilmuan. Barangkali nanti ada teman-teman dari industri, kita bisa undang untuk sharing ya, untuk mengetahui apa sih yang kekinian yang terjadi, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan insight gitu ya, mendapatkan wah ternyata ada yang terbaru nih gitu ya. Terus kemudian roadmap penelitian. Nah Bapak Ibu dari yang disampaikan dari data yang diisi itu gitu kan. Bapak Ibu ini harapan kami bisa menyusun sebuah roadmap ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah senang menekuni bidang atau senang dengan ilmu tertentu gitu ya. Harapan kami ini penelitian ini bisa tajam dan dalam gitu ya. Sampai detail sekali itu sangat fokus pada penelitian bidang tersebut. Ya. Dan tentunya nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan dan workshop. Insya Allah di bulan Juni ini ada beberapa pelatihan dan workshop. Mohon nanti Bapak Ibu dapat bisa prepare ya pelatihan workshop ini dari penulisan untuk jurnal internasional maupun buku, harapannya itu bahan ajar gitu ya. Mungkin bisa dari sekarang Bapak Ibu bisa prepare ya, tentukan dulu masalah gitu loh. Saya nih pengen lihat nih masalah kenapa ya untuk menghitung waktu, contoh yang di manajemen atau di operasi gitu ya. Kenapa terjadi antrian yang panjang sekali nih pada saat COVID, sehingga perhitungan waktu dan sebagainya ini kita kayaknya perlu pemodelan hal baru nih untuk ngitung waktu dari sejak penumpang ini turun di terminal, maksudnya di terminal itu di keberangkatan ya, kemudian masuk hingga check-in, boarding dan sebagainya gitu ya, sehingga tidak terjadi penumpukan, sehingga nanti apa yang Bapak Ibu tulis gitu kan, nanti akan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menggunakan jasa ini gitu ya, atau yang menyelenggarakan jasa servis untuk bandar udara, contoh seperti itu. Jadi pelatihan dan workshop rencananya di bulan Juni. Untuk waktu dan lokasi kami juga sedang set gitu ya. Karena kebetulan di PPM juga kami akan melakukan koordinasi kaitannya dengan finalisasi beberapa panduan yang sangat diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian. Dari roadmap, kemudian Bapak Ibu diberikan pelatihan atau workshop, Bapak Ibu diberikan penguatan knowledge-nya, maka Bapak Ibu harapan kami akan muncul pakar gitu ya. Jadi di STPI nanti akan banyak stok pakar gitu ya, pakar di bidang misalkan ATFM gitu ya, pakar di bidang misalkan untuk package handling, pakar di bidang untuk AFSEC, pakar di bidang AMC, pakar banyak sekali pasti. Nah, jadi tidak kemana-mana riset Bapak Ibu. Jadi di situ terus.
Jadi nanti akan mendapatkan istilahnya itu engagement ya atau kenyamanan gitu ya atau dapat feel gitu ya. Harapannya demikian dari kegiatan ini. Dan insya Allah penguatan knowledge kami sedang berjalan seperti kita baru mulai hari ini walaupun dari teman sendiri, tapi kalau teman sendiri bisa kenapa harus orang lain gitu ya. Terus kemudian harapannya roadmap dari Bapak Ibu yang tulis, kita bisa mempetakan dan apabila Bapak Ibu mengalami aku ini kehilangan map, silakan berkonsultasi dengan senang hati. Kalau tidak bisa hadir di Pus PPM, kalau ingin berzoom Ria silahkan di info, bisa via prodi, satu orang juga nggak apa-apa, bisa WA juga nggak masalah, kami dengan senang hati untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Kemudian pelatihan dan workshop dan harapannya kepakaran ya. Kemudian untuk penelitian, tentunya penelitian kalau bisa kita bilang ya, ini pastinya akan berimpact kepada kinerja dosen dan karir dosen Bapak Ibu. Pasti itu, mungkin sudah hafal lah kalau yang ini. Bagi institusi akan ada efek terhadap IKU ya, indeks kinerja utama dari PPI dan tentunya adalah akreditasi. Semakin artikel atau semakin riset yang Bapak Ibu tulis ini semakin bereputasi, maka akreditasi akan semakin excellence gitu ya. Kemudian knowledge, dan knowledge ini adalah sumbangsi pengetahuan ilmu bidang penerbangan. Siapa sih yang nggak ingin ditulis namanya dalam sebuah bidang keilmuan penerbangan, maka Bapak Ibu ini sangat punya punya kesempatan yang luar biasa. Ini kenang-kenangan hidup bagi saya ya, bagi saya pribadi. Bapak Ibu pasti harapannya juga sama ya, punya istilahnya punya kenang-kenangan gitu. Kalau nanti buat cerita anak cucu, saya sudah pernah buat ini, itu hal yang sangat menyenangkan. Siap. Terus kemudian untuk masyarakat tentunya menjadi literasi dan kemudian point of view. Jadi pandangan masyarakat yang membaca nanti akan sedikit mendapatkan masukan daripada dia membaca berita hoax, daripada dia membaca dari artis-artis yang belum tentu itu benar, itu akan lebih terpercaya dari Bapak Ibu apabila artikel Bapak Ibu tuh dimuat di koran, dimuat di majalah, dimuat di artikel dan sebagainya gitu kan. Nah gitu. Dan secara global pastinya akan memberikan kepakaran Bapak Ibu akan sangat berperan gitu ya. Semakin banyak yang mensitasi, kan penerbangan ini kan luas ya. Jadi akan banyak yang mensitasi, akan menambah istilahnya gengsi ya, gengsi kita sendiri maupun institusi. Adapun penelitian ini ada di pedoman ya, ada dasar, terapan dan pengembangan. Saat ini kami sudah menerima beberapa proposal ya penelitian dan penelitian 2020 yang akan diteruskan di 2021. Adapun dasar, terapan dan pengembangan, rasanya ini sudah cukup jelas ya di pedoman. Dari dasar ini adalah konsep, terapan ini sudah pengembangan prototipe, terapan ini sudah pengembangan untuk pembuatan prototipe riset, kemudian pengembangannya sudah berimpact kepada masyarakat atau industri. Kemudian adapun execution phase-nya ya, ini adalah dalam waktu dekat minggu depan kita akan melaksanakan seminar proposal. Dari IKU ini ada 19 Bapak Ibu, 19 penelitian yang menjadi indikator. Nah, saat ini sekitar 14 Bapak Ibu, masih ada 5 lagi. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum memiliki bisa bersinergi juga dengan Taruna ya, bersinergi juga dengan Taruna, dipersilahkan. Masih ada waktu 1 minggu ya. Jadi insya Allah minggu depan tanggal 27 kita akan melaksanakan seminar proposal. Kemudian selain itu ada kegiatan sharing session dan ini juga nantinya akan banyak ya, nggak hanya hari ini dan insya Allah setiap 2 minggu sekali. Kami juga ingin masukan dari Bapak Ibu ya, nama-namanya inginnya siapa, silakan nanti diketik aja di chat atau silakan di WA atau silakan di mana aja, yang penting kita dapat masukan. Kemudian call for papers, ini adalah yang rutin ya, yang rutin, baik nanti kita akan berencana melaksanakan seminar nasional, kemudian selain di di kita intern, nanti ada beberapa kegiatan di luar dan mendapat dukungan ya, tentunya akan mendapat dukungan untuk mengikuti kegiatan tersebut, seminar dan conference lah tentunya seperti itu. Kemudian ada pelatihan dan workshop dan rencananya nanti start di bulan Juni. Kemudian publikasi ada ini untuk publikasi jurnal bereputasi, ini adalah salah satu agenda daripada tujuan dari PPM juga bahwasanya ingin sekali kami ini melihat Bapak Ibu nama-namanya berseliweran gitu ya di Scopus gitu ya, harapannya demikian.
Jadi tentunya akan wow bisa di kartu nama Bapak Ibu nanti gak cuma NIP tapi juga ada ID Scopus gitu ya, harapannya demikian. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti guide kami juga Bapak Ibu diingat kembali ya, tentunya dengan sinergi yang baik, insya Allah nanti akan menghasilkan tujuan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah insentif publikasi. Jadi saat ini kita bersyukur ya di anggaran kita ini ada insentif publikasi untuk internasional maupun nasional. Jadi ini masih ada waktu 6 bulan Bapak Ibu kita akan menggunakan insentif tersebut. Ini sebuah challenge ya, boleh ditulis-tulis, kita bisa koreksi, kita bisa diskusi bersama-sama gitu kan dengan coaching-coaching klinik, tentunya akan menambah hasanah dan memperbaiki tulisan atau artikel yang kita buat manuskrip, nah katanya gitu ya. Kemudian kerjasama penelitian dan pelatihan. Nah ini yang keren sekali nih ya kerjasama. Ini saya sudah kami dari BPM ini sudah istilahnya sudah memproyeksi ya, menembak lah kira-kira kemana ya sudah ada. Namun ada beberapa masukan Bapak Ibu kami persilahkan. Dalam waktu dekat ini ada dari Excel Asiata, XL. Mereka ada laboratorium IoT dan pelatihan macam-macam banyak sekali. Dan ini apabila Bapak Ibu yang tarunanya atau Bapak Ibu sendiri yang ingin nyoba gitu ya pelatihan, nanti akan ada pelatihan di-guide oleh teman-teman dari XL di Rasuna Jakarta, nanti di sana ada laboratorium, mungkin nanti mekanismenya adalah karena COVID masih protokol, sehingga nanti akan ada kuota ya di sana, dan nanti harapannya Bapak Ibu akan memiliki kecakapan di bidang IT maupun di bidang yang lain ya. Tentunya bukan hal yang berat lah, jadi itu kan ada levelnya ya, jadi saya kan udah senior gitu kan, gimana ya nanti susah sekali, saya nggak bisa kode dan sebagainya, bukan itu. Jadi knowledge juga nggak apa-apa, dasar juga nggak apa-apa. Setidaknya kita tahu dan adik-adik taruna juga nanti juga bisa diikut sertakan. Jadi akan menambah istilahnya skill gitu ya, tidak hanya dari skill ini karena ICT ini bahkan di saran dari Dikti dan kemudian Pak Menteri gitu ya, ini adalah digital ini sudah menjadi mata kuliah yang wajib gitu ya, sehingga kita harus capture ini ya. Selain merdeka belajar, kita juga harus meng-capture bagaimana digital istilahnya startup. Nah, gitu ya. Ini sudah menjadi sebuah mata kuliah wajib ini akan digulirkan demikian. Jadi dengan SL Asiata ini alhamdulillah sudah ini ya. Nanti selanjutnya ada beberapa lagi tapi sedang on the go ya yang sudah deal nih adalah SL Asiata. Waktunya nanti menyesuaikan dulu karena masih agak penuh saat ini. Kemudian untuk pengabdian masyarakat. Nah ini kembali ke dokumen ya saya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah dari dokumen PPM saja ini. Jadi ada orientasinya adalah implementasi baiknya ya adalah implementasi dari hasil penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat. Terus kemudian implementasi hasil penelitian, kemudian yang kedua memberikan manfaat untuk masyarakat, kemudian adalah pelayanan karena kita tugas umumnya adalah sebagai pemerintahan. Ini adalah kehadiran kita. Jadi hasil penelitian misalkan Bapak Ibu lagi meneliti seberapa sih iklim di Indonesia, curah hujan matahari terhadap kinerja dari solar cell gitu ya. Ternyata pada bulan Juni Juli itu peak-peaknya itu voltage-nya bisa stabil tinggi, panasnya pas dan sebagainya. Nah, di bulan ini kita cocok untuk hal-hal seperti itu tuh sangat ini ya diharapkan itu ya ketika kita melihat ternyata kita melihat rata-rata voltage dan sebagainya itu adalah contoh. Atau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana peak season pada saat lebaran. Bapak Ibu bisa meneliti. Bisa implementasi nanti juga dengan model Bapak Ibu yang sedang tulis di penelitian bisa diterapkan itu di suatu bandara misalkan. Kemudian untuk bidangnya jelas ya, kita adalah penerbangan, jadi mohon tidak jauh-jauh dari penerbangan karena ini akan berimpact ya kepada istilahnya itu reputasi ya. Jadi ya ini adalah walaupun ini kalau orang Jawa itu digaduk-gaduk nih, disambung-sambung nih gitu ya, dikait-kaitkan gitu ya, bisa saja. Tapi tentunya adalah intinya tuh knowledge-nya tidak jauh dari knowledge di bidang aviasi. Selain kesejahteraan ya, dan kesejahteraan ini di pedomannya juga ada 3T, tertinggal, terluar gitu ya. Nah ini juga menjadi concern. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat bandara-bandara yang dia ini terluar gitu ya, atau misalnya di terdalam misalnya seperti itu. Nah ini menjadi
konsen juga. Jadi tidak hanya bandara-bandara yang besar, namun juga bandara-bandara yang rasanya ini perlu literasi dari kita ini, gitu kan. Misalkan di situ bandara sering banjir dan sebagainya karena terlalu banyak industri, atau misalkan dia di situ areanya masih drainase belum bagus sehingga kita bisa bekerja sama dengan Pemda setempat, contoh seperti itu. Ini adalah untuk bidang. Nah, skema untuk yang PKM. Nah, tahun ini nih sedikit ya. Boleh saya bilang anggaran PKM ini sedikit Bapak Ibu. Ya, 120 ya, dan itu untuk 10. Nah, ini perlu kolaborasi ya dengan prodi bagaimana kita mengeksekusi dengan baik karena tentunya harapan kita di BKD Bapak Ibu ini untuk PPM, kegiatan pengabdian atau penunjang ini jangan merah gitu ya. Nah, kita akan mencoba dengan beberapa skema. Kita juga bisa dengan bekerjasama dengan membuat atau bukan membuat ya, bekerja sama atau dengan sebuah desa atau komunitas binaan di situ, Bapak Ibu bisa nyemplung misalkan untuk mencapai 1 SKS, Bapak Ibu perlu berapa? Katakan 1 tim 5 bisa di adjustment itu timnya gitu ya. Atau misalkan dengan menggunakan pelatihan online dengan menggunakan Zoom, silahkan nanti dengan senang hati juga kami akan istilahnya menjembatani untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya online. Kemudian implementasi hasil penelitian sebagaimana tadi yang lingkup ya pada pedoman. Kira-kira demikian Bapak Ibu, ini adalah sebuah pengantar saja dari Pus PPM. Tentunya ini tidak berhenti di sini, ini hanya sekedar katalog ya. Tentunya di dalamnya masih banyak sekali yang harus kita selesaikan gitu Bapak Ibu. Dan harapan kami dari PPM, Bapak Ibu, Kaprodi, Taruna, dosen gitu ya, bisa memaksimalkan ya, dapat berkolaborasi dan bahasa dengan baik. Kira-kira demikian dari kami dari Pus PPM, kurang lebihnya kami memohon maaf dan selanjutnya kami sangat memerlukan masukan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekian dari saya sebagai pengantar saja ya. Selanjutnya nanti ada Mas Ego nih. Mas Ego sudah ada, udah ganti background Mas Ego. Tadinya backgroundnya seperti sedang lagi show, sekarang backgroundnya lagi di hanggar. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke Mas Ego, mohon izin saya sebagai moderator. Apabila ingin ditanyakan seputar PPM, monggo silahkan. Kita masih ada waktu 5 menit ya Mas Ego, izin ya Mas Ego ya, 5 menit dulu. Ada masukan kah? Atau saya kecepatan atau saya halu ya? Karena maksudnya nggak halu. Aduh, sekali lagi saya ini meneruskan, harap yang kemarin itu sudah sangat luar biasa. Karena mohon izin nih penelitian itu bukan hal yang menarik ya. Saya saja, aduh, mending nulis caption di Facebook deh atau di status WA daripada nulis artikel manuskrip gitu ya. Tapi bagaimanapun kita ya mau nggak mau ya, itu adalah ya butuh ya gitu kan, ya mau nggak mau ya kan. Monggo Bapak Ibu ada yang mau disampaikan dulu terkait program tadi. Kalau nggak ada, monggo Pak. Ada? Nggak ada? Iya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Narno, monggo. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Mohon maaf ini Bu, saya sedang dalam perjalanan, ada di mobil ini. Saya mendengar tadi ada informasi dari Bu Dian, itu sangat-sangat baik Bu. Kenapa saya katakan baik? Karena itu menambah wawasan, kemudian memberikan masukan kepada teman-teman sekalian yang belum bersemangat, yang belum memulai dalam melakukan kegiatan artikel. Nah, yang perlu saya pertanyakan Ibu, itu mengenai metode penelitian itu saya antara lain saya membuat artikel Bu, tapi di luar daripada lembaga, di luar daripada institusional terkait dengan judul mengenai kebandarudaraan. Misalkan pengaruh daripada tata kelola bandar udara dalam rangka meningkatkan pelayanan gitu Bu. Itu kira-kira apakah itu dimungkinkan untuk dipublisir di lembaga kita ini Bu?
Maksudnya Bapak meneliti di luar atau gimana Pak? Kalau Bapak menulis artikel dan membuat artikel, tapi ya. saya membuat judul dengan lingkup yang di luar, Bu, tentang bandar udara. Oh, nggak apa-apa Pak. Misalnya Bapak kan nggak apa-apa ya? Ini Pak, misalkan Bapak membuat artikel, misalkan bagaimana tren daripada masyarakat terhadap pemanfaatan garba rata gitu ya, atau misalnya pemanfaatan X-ray gitu ya Pak ya, terhadap operasional. Monggo Bapak di Bandara X, tentunya dengan artikel Bapak nanti akan dimuat di jurnal Langit Biru. Langit Biru banyak yang baca Pak. Oh, siap. Jadi perusahaan-perusahaan X-ray akan mencoba milih, oh ternyata orang Indonesia tuh sukanya X-ray-nya yang warna-warni. Oke, jadi lampunya nanti kita bikin disko-diskoan, contoh kayak gitu. Jadi kan kadang kan memasuki X-ray itu sesuatu yang tidak menyenangkan ya Pak. Banyak sekali kasus-kasus pada saat orang naruh baggage handling yang punya anak, ibu-ibu yang repot, yang bawa koper, bawa ini. Itu kan nggak menyenangkan. Ya. Sehingga Bapak meneliti seperti itu, lumayan sekali Bapak. Bapak kan juga dosen di manajemen, Bapak juga mengerti bagaimana operation di bandara gitu kan. Itu kan baca Pak artikel Bapak nanti. Tentunya di Langit Biru nanti banyak yang akses kok Langit Biru. Kalau Bapak mau di luar pun juga nggak apa-apa, afiliasinya tetap menggunakan PPI Curug. Nah, Bapak akan mendapat indeks yang tinggi juga Pak. Gitu. Ya, saya juga ini Bu Dian, di samping juga kegiatan eksternal, juga saya sudah membuat konsepnya, tinggal pengajuan ke PPM terkait dengan judul mengenai pelaksanaan vokasi Bu. Pelaksanaan vokasi itu saya mengevaluasi sejauh mana apakah pendidikan vokasi ini dapat menunjang daripada kebutuhan stakeholder. Ya, betul Bapak. Seperti training need analysis nggih. Nggak apa-apa Bapak. Kan kami di penelitian ada scope juga Pak. Mungkin nanti kami bisa merelasikan dengan scope penelitian gitu ya. Di bidang-bidang itu kan juga ada. Siap. Apa-apa Pak, monggo saja. Karena terus terang secara institusi ini butuh sekali Pak ya. Butuh sekali ya analisa bagaimana impact pelaksanaan pendidikan, kemudian respon dari pengguna lulusan itu juga sangat diperlukan. Tentunya apabila hasil laporan itu tidak hanya sekedar laporan numpuk di PPM, tapi juga harapannya bisa dibaca seluruh dunia karena kan ini sudah e-jurnal gitu ya. Nanti akan bisa menjadi inspirasi sekolah-sekolah lain juga Pak, atau misalnya ada yang berhubungan dengan vokasi atau industri gitu ya. Contohnya gitu ya Pak Narno. Semangat Bapak. Baik Bu. Terima kasih banyak Bu informasi. Sami-sami Pak, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Bapak Ibu mohon izin. Iya. Sami-sami Pak. Bapak Ibu mohon izin nanti kan kita akan meneruskan diskusi pada saat akhir nggih. Mas Ego sudah keburu ngantuk kan habis kuliah. Kok saya kebanyakan ngomongnya, katanya moderator tapi kok banyak ngomongnya. Jadi mohon izin ini selanjutnya monggo Mas Ego menyampaikan paparan. Monggo nanti Bapak Ibu menyimak dan kita berdiskusi bersama nggih. Bila ada yang kurang nyambung atau mencoba saya mau pakai ini, mau menggunakan model apa ya Mas Ego. Nah, itu mungkin bisa didiskusikan. Monggo Mas Ego dipersilahkan. Ini Mas Ego moderator perlu mengenalkan narasumber nggak Mas Ego? Udah kenal sepertinya. Sebenarnya bukan narasumber, saya moderator sebenarnya saya ini. Kalau gitu kita semuanya moderator. Iya, semuanya narasumber. Jadi kita semua adalah narasumber. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Pak Budi Kartika sebagai Wadir 3, kemudian Pak Nugroho Budi sebagai Wadir 2, tadi ada Bu Yayu ya sebagai Wadir 1, kemudian juga yang terhormat Budian sebagai Kapus, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya lihat juga ada adik-adik taruna yang masuk ya. Masih suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin langsung saja bahwa sesuai dengan judul ini adalah sharing session, jadi kita semua adalah narasumber
Ya, jadi bukan saya narasumbernya gitu ya, tapi semua kita adalah narasumber. Kita akan banyak diskusi. Saya mohon masukan, tambahan. Jika saya salah, tolong dibetulkan. Kalau kurang lengkap, tolong dilengkapi. Karena ini adalah sharing session. Sharing berarti berbagi. Ya, bisa dari saya, bisa dari Bapak dan Ibu sekalian, atau mungkin bisa dari Taruna. Ya, kalau misalkan memang informasi itu kurang lengkap. Ya, seperti itu. Kemudian mohon izin share screen ya. Monggo Mas Ego, sudah bisa kan? Bisa Kak ya? Wes, sudah nampak. Nampak bukunya. Berat sekali. Berat kayaknya, berat. Saya ulangi ya, ini kayaknya berat banget, saya ulang dulu. Gimana Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat? Kemudian sudah terlihat? Oh, sudah. Aduh, terima kasih Bu Nunu, Bu Endang. Ya, baik Bapak kalian, jadi suaranya kecil. Suaranya kecil. Gimana, sudah terdengar? Waduh. Baik, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Dian, kita akan coba berdiskusi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian ya. Bukan saya sebagai yang menyampaikan atau sebagai narasumber, tapi kita semua adalah narasumber di sini. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih panjang berkaitan dengan metode penelitian seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nanti ada dua hal yang akan kita diskusikan, yaitu berkaitan dengan metode penelitian. Kemudian yang kedua adalah kira-kira metode penelitian apa yang memungkinkan dapat dilaksanakan di Curug. Jadi kurang lebih seperti itu nanti akan kita bahas. Baik, kita langsung saja ke metode penelitian. Saya kira kita semua sudah tahu semua ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa metode penelitian yaitu cuma kalau misalkan memang ada beberapa pendapat, ada beberapa yang menyebutkan bahwa metode penelitian itu sebenarnya pada dasarnya hanya ada 2 gitu kan. Kemudian ada juga yang menambahkan oh tidak, ada 3, dan itu sebenarnya banyak sekali pendapat. Tapi kemudian kita coba untuk bahwa metode penelitian itu sampai dengan saat ini ya yang saya ketahui itu memang ada 3 seperti itu ya. Yang pertama, ini saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu sudah mengetahui semuanya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan metode penelitian kuantitatif di sini. Ya, permasalahan jelas, teramati, terukur, dan itu menguji hipotesis. Nah, biasanya memang di penelitian kuantitatif itu hipotesisnya disebutkan. Ya, biasanya di bab-bab 1 di situ ada hipotesis yang akan diuji ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan hipotesis itu banyak caranya. Nah, salah satunya yaitu dengan jenis metode penelitian yang lain yaitu penelitian kualitatif ya. Jadi salah satu fungsi dari penelitian kualitatif itu adalah untuk menemukan hipotesis ya. Sebagai contoh misalkan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh mengantuk. Misalkan demikian, itu adalah, nah statement itu bisa ditemukan dengan kualitatif, ya, karena itu baru berbentuk hipotesis. Nah, kemudian seberapa besar, seberapa signifikan pengaruhnya ngantuk terhadap hasil belajar itu harus diuji. Nah, mengujinya dengan menggunakan kuantitatif seperti itu. Nah, ini saya kira hal-hal ini sudah kita ketahui bersama seperti itu. Nah, ada satu lagi metode penelitian yang ini banyak sekali digunakan, ya banyak sekali digunakan di mungkin bisa dikatakan hampir semua bidang, ya hampir semua bidang ini dilaksanakan, ya walaupun tidak kalaupun hampir berarti ada juga bidang yang tidak menggunakan, tapi banyak sekali ya atau hampir semua bidang menggunakan ini,
ya, pendidikan, kemudian teknologi, ya, bahkan mungkin adanya mobil, adanya pesawat itu dimulai dari penelitian R&D ini seperti itu. Karena penelitian R&D atau research and development, nah ini berkaitan dengan atau berkaitan ya erat dengan yang disebut dengan produk. Ya, dari bagaimana kita merancangnya, kemudian bagaimana kemudian kita mengembangkannya, kemudian bagaimana kita menguji keefektifannya. Nah, itu ada di di penelitian R&D. Nah, metodenya bagaimana? Apakah metodenya pakai kualitatif atau kuantitatif atau kombinasi? Nah, itu tergantung dari produk yang akan kita buat. Ya, bisa dikombinasikan, kemudian bisa mungkin salah satu contohnya kalau di pendidikan itu biasanya kalau untuk R&D itu pengujiannya menggunakan kuantitatif, misalkan ada pakai t-test ya, kemudian ada pakai yang lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan produk ya. Nah, kalau misalkan kita tanya apakah memang di setiap bidang itu ada produk? Ada gitu. Bahkan ketika kita melakukan penelitian evaluasi, nanti kita akan ada pembahasan penelitian tentang evaluasi, itu ada juga produk yang bisa kita buat dari penelitian evaluasi, yaitu apa? Sistem evaluasinya. Bagaimana kita membuat sistem evaluasi itu adalah produk. Nah, maka bisa juga kita menggunakan R&D, walaupun memang ada penelitian tersendiri tentang penelitian evaluasi. Nah, itu hanya salah satu contoh seperti itu. Nah, kemudian apa kaitannya ya atau apa pentingnya metode penelitian ini terhadap penelitian kita? Tentunya sangat penting karena ini menjadikan bisa dikatakan adalah ruhnya dari penelitian itu adalah metode. Karena bagaimana kita bisa menguji, bagaimana kita bisa menemukan itu adalah dari sini. Tapi yang lebih penting lagi adalah berkaitan dengan metode penelitian adalah bahwa penelitian yang kita lakukan, baik itu skripsi, tesis, disertasi ataupun penelitian dosen itu harus menyebutkan harus menggunakan, kita mau menggunakan apa? Karena memang untuk saat ini yang kita kenal metode penelitiannya ini, 3 ini. Jadi kita harus sebutkan penelitian kita menggunakan apa? Menggunakan kuantitatif kah? Menggunakan kualitatif kah? Nanti bisa lebih spesifik, misalkan kita bentuk kuantitatifnya apa? Apakah penelitian eksperimen atau penelitian evaluasi? Apakah penelitian tindakan? Itu harus disebutkan. Kenapa harus disebutkan kalau kita bicara penelitian dosen? Itu nanti kaitannya dengan penganggaran Bapak dan Ibu sekalian. Kaitannya dengan penganggaran, karena biasanya penganggaran anggaran penelitian itu bisa dilihat dari metode penelitian yang kita gunakan seperti itu ya. Selain itu juga nanti metode penelitian kalau saya nggak pakai anggaran gitu kan, jadi boleh dong metode penelitian saya pakai yang apa saja. Ternyata juga ada perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Misalkan bagaimana cara kita mengumpulkan datanya, data seperti apa yang harus kita kumpulkan, kemudian nanti pengolahan datanya seperti apa. Maka yang saya pernah lihat kalau kita baca deskripsi teman-teman atau adik-adik taruna itu misalkan metodenya adalah kuantitatif. Metodenya kuantitatif, tetapi di situ ada pengumpulan datanya dengan menyebutkan wawancara. Nah, itu kan kurang tepat. Nah, itu jadi metodenya kuantitatif, tetapi pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara. Seperti itu. Walaupun memang dari hasil wawancara itu juga bisa kita olah menjadi angka-angka angka-angka kuantitatif, itu juga bisa, tapi ada proses yang panjang. Nah, seperti itu. Jadi kesesuaian itu juga diperlukan. Nah, kalau bagi Bapak dan Ibu sekalian mungkin lebih berkaitan dengan tadi Pak dan Ibu, berkaitan dengan penganggaran Jadi kita bisa melihat seberapa relevan anggaran penelitian yang Bapak ajukan dengan metode penelitian yang Bapak ajukan juga, misalkan seperti itu. Karena memang ada angka-angka tertentu yang harus kita masukkan. Nah, kemudian ada metode penelitian, ini memang di luar dari metode penelitian, ini yang biasa digunakan oleh teman-teman untuk melakukan atau pembuatan artikel jurnal, yaitu dengan menggunakan systematic literature review, seperti dengan melakukan tinjauan pustaka dari banyak sekali pustaka yang dikumpulkan, yaitu biasanya dengan menggunakan mesin pencari kalau
mungkin Budian ya, kita pakai ProQuest atau pakai EBSCO atau pakai Scopus, itu kan kita bisa ya mencari artikel-artikel dengan kata-kata kunci tertentu gitu ya. Dengan kata kunci tertentu itu bisa kita cari, kita kumpulkan menjadi satu, kemudian kita coba review. Ini berat sebenarnya. Ya, ini systematic literary review itu berat. Ya, berat karena kita harus banyak membaca. membaca dan membaca, karena bisa puluhan bahkan bisa ratusan ya literatur yang kita baca, karena nanti kita menjawab pertanyaan penelitian itu dengan literatur yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Nah, apa kaitannya dengan metode penelitian? Nah, biasanya systematic literary review itu bisa digunakan untuk menemukan kebaruan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, nilai kebaruan penelitian yang kita lakukan itu bisa melalui proses systematic literatur review. Walaupun memang ada metode-metode lain seperti mungkin pakai metode kualitatif atau ada studi pendahuluan dan lain sebagainya untuk tapi yang lebih banyak digunakan saat ini untuk menentukan kebaruan itu biasanya dengan menggunakan systematic literatur review, karena ini sudah sifatnya adalah dunia ya, sifatnya adalah sudah internasional ya. Jadi kita akan mining ya, istilahnya kita memining ya, menambang atau kita mencari literatur yang ada di seluruh dunia, sehingga kebaruan yang kita dapatkan itu bukan hanya kebaruan yang sifatnya adalah lokal ataupun nasional, tapi juga bisa bersifat internasional seperti itu. Gimana Bapak dan Ibu, ada tanggapan? Aduh, jadi ya. Gimana Bapak dan Ibu, lanjut ya? Lanjut, menarik Mas Ego. Mau langsung nggak apa-apa ya Mas Ego ya kalau ada yang nanya ya. Ya boleh Mbak. Daripada lupa ya. Khawatirnya saya ini salah, khawatirnya saya ini kurang lengkap. Mohon dibantu juga gitu. Baik, kalau gitu langsung saya lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini metode-metode penelitian apa sih yang kira-kira memungkinkan kita lakukan di PPI. Nah ini mungkin lebih kepada teknis mungkinnya. Dan ini juga yang nanti akan saya sampaikan juga saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu, sudah banyak mengetahui hal ini gitu. Dan mungkin bisa jadi apa yang saya sampaikan itu kurang lengkap gitu, karena memang keterbatasan saya juga gitu. Makanya saya juga butuh informasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, berkaitan dengan penelitian kuantitatif ya, penelitian kuantitatif ini yang bisa kita lakukan di PPI ya. Ini pendapat saya pribadi sebenarnya, karena saya melihat tadi ruang lingkup yang sudah disampaikan oleh Budian tentang penerbangan gitu ya, tentang ini. Nah, ini kita bisa saja melakukan penelitian. Walaupun mungkin bentuknya sederhana ya penelitiannya, seperti penelitian hipotesis deskriptif ini kan sebenarnya bentuknya sederhana sekali, hanya kita menentukan apakah sampel yang kita kumpulkan itu sesuai dengan nilai tertentu. Itu kan sebenarnya hanya sederhana sekali, tetapi ternyata penelitian itu tidak dihitung, tidak dinilai dari sederhana atau kompleks, tidak, tapi lebih kepada kemanfaatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunarno ya tentang tepat guna, tentang kemanfaatan tadi. Jadi bukan masalah itu kompleks, itu sederhana, tidak, tapi lebih kepada kemanfaatan. Kalau penelitian metode yang kita gunakan sederhana tapi kemanfaatannya tinggi, yaitu insya Allah bisa masuk, bisa tembus jurnal yang bereputasi itu. Jadi bukan masalah tadi ya, bukan masalah sederhana atau tidak sederhana ya, tapi kemanfaatan atau novelty, dalam hal ini adalah novelty. Ya, kontribusi kita terhadap pengetahuan itu seberapa besar, nah itulah yang bisa menentukan apakah artikel kita bisa tembus ke jurnal bereputasi atau tidak, seperti itu. Baik, saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu tentang penelitian hipotesis deskriptif ya. Ini kalau hipotesisnya misalkan ya ada sebuah lampu ini diklaim sama perusahaan nilai nilai kemampuannya 400 jam. Nah, itu kan bisa kita lakukan misalkan penelitian tentang apakah benar ini lampu ini mampu bertahan sampai dengan 400 jam. Nah, itu kan bisa kita cari ya. Tentunya karena kuantitatif ya pakai metode statistik. Nah, ini ya, kita tidak akan bahas tentang statistik di sini. Ya, tapi lebih kepada
peluang-peluang ya, peluang atau potensi-potensi metode penelitian apa sih yang bisa kita terapkan di PPI seperti itu. Ini yang pertama tentang penelitian hipotesis deskriptif ya. Kemudian juga ada penelitian yang sifatnya adalah membandingkan, komparatif ya. Komparatif. Nah, ini kebetulan saya memberikan contoh hanya antara variabel 1 dengan variabel 2 itu sebenarnya sebanding apa enggak sih, berbeda atau tidak sih, kan seperti itu. Nah, tapi ada juga kan untuk penelitian hipotesis komparatif ini yang misalkan kita mengacu pada M1-nya, mu1-nya. mu1-nya itu lebih baik misalkan, atau mu2-nya misalkan. Jadi kalau disebutkan ada pihak kanan, pihak kiri gitu kan, lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita ini hanya contoh saja ya. Sebenarnya antara variabel 1 dengan variabel 2 itu sama atau tidak sih? Itu kan banyak sekali ya potensi-potensi ini yang bisa kita buat ya. Ini baik taruna ataupun kita sebagai dosen pun bisa sebenarnya. Seperti itu. Kemudian juga ada penelitian yang sifatnya adalah hubungan asosiatif seperti itu. Ini kan kalau menganalisis arah kuat hubungan tidak bersifat kausal, ini kan biasanya pakai korelasi ya Bapak dan Ibu ya. Ya, karena tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh, biasanya pakai korelasi seperti itu. Ini kan nanti kan hasilnya adalah seberapa kuat dan nilainya apa nih, positif atau negatif, kan seperti itu saja kan. Biasanya koefisien determinasi biasanya ya. Nanti di akhirnya adalah seberapa kuat, sangat kuatkah, nah seperti itu. Ini kan banyak sekali yang bisa kita lakukan di PPI berkaitan dengan penelitian hipotesis asosiatif ini. Atau yang sifatnya adalah kausal. Ini biasanya kalau kausal ini sebab akibat itu pakainya regresi ya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf nih kalau saya salah ini. Ya, biasanya pakai regresi ini. Nanti ketemunya apa ya? Kalau itu ketemunya ini ya, persamaan regresi ya. Nah, jadi nanti kita bisa bikin kita bisa bikin grafik ya, kita bisa bikin grafik seberapa besar pengaruh, signifikan atau tidak signifikan. Nanti kalau misalkan mau lebih mau lebih kuat lagi, mau lebih kompleks lagi, nanti bisa pakai PET analysis. Nah, itu kalau PET analysis itu biasanya variabelnya lebih dari 2. Nanti di dalamnya, di tengahnya itu ada variabel intervening biasanya. Ada variabel intervening, yaitu mumet itu. Ya. Kalau pakai PET analysis itu nanti lebih mumet lagi, itu ada intervening. Itu kalau interveningnya 1, nanti kalau variabel interveningnya 2, berarti waduh lebih banyak lagi. Atau nanti ada metode statistik pakai SEM misalkan, itu lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan penelitian hipotesis asosiatif. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa berdasarkan apa yang kami dapatkan dulu ya ketika ada kucing klinik dengan Bu Hotniar gitu ya, bahwa penelitian itu bukan masalah metodenya itu sederhana atau tidak sederhana, kompleks atau tidak kompleks ya, tetapi kemanfaatan. Sekali lagi adalah kemanfaatan. Kalau misalkan kita pakai metode sederhana tapi manfaatnya besar, insya Allah itu bisa. Kalau saya mau yang kompleks, mau pakai yang PET analysis, saya mau pakai yang SEM, itu monggo silakan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ini adalah peluang-peluang yang bisa kita lakukan ya di PPI. Apakah cuma ini saja? Saya kira masih banyak Bapak sekalian. Kan ada penelitian hipotesis komparatif, asosiatif, ada penelitian hipotesis interaktif. Itu banyak sekali sebenarnya. Ini hanya membuka saja ya, dari penelitian kuantitatif. Nah, kemudian ada juga penelitian eksperimen. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya, ada penelitian eksperimen atau percobaan, melakukan percobaan untuk mencari pengaruh terhadap perlakuan treatment yang dilakukan. Ya, jadi kita melakukan sebuah perlakuan, dan ini juga bisa di semua bidang, bisa di di teknologi ya, misalkan di pesawat atau di mobil ya, atau di pendidikan sekalipun itu bisa dilakukan penelitian eksperimen. Misalkan kita pengen melakukan metode yang berbeda, metode belajar saya yang berbeda, seperti itu bisa kita lakukan. Jadi sifatnya masih luas, jadi penelitian eksperimen itu luas seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan pada satu grup, one group. Biasanya kalau one group itu hanya pre dan post saja, kemudian kita bandingkan. Jadi satu grup ya, sebelum dilakukan treatment ya, itu kita data, kita ambil
datanya, baru kemudian setelah kita lakukan treatment pada grup yang sama, datanya seperti apa, kemudian kita bandingkan. Jadi memang penelitian eksperimen itu mirip seperti komparatif sebenarnya, karena juga metode untuk analisis datanya juga hampir sama, bisa pakai t-test, bisa pakai ANOVA, bisa pakai MANACOVA, seperti itu tergantung dari kondisi, ya. Nah, atau dua grup, kalau tadi satu grup pre dan post, sebelum dan sesudah, after and before, bisa juga dua grup. Nah, kalau dua grup berarti harus ada satu grup yang dikontrol. Dikontrol itu maksudnya adalah tidak dilakukan treatment. Jadi satu grup ini tidak dilakukan treatment, tidak dilakukan perlakuan. Grup yang lain kita lakukan treatment. Baru kemudian kita bandingkan antara keduanya. Gitu. Yang satu dilakukan treatment, yang satu tidak dilakukan treatment, kemudian berjalan bersama-sama. Nah, baru kemudian kita uji, kita kumpulkan datanya. Nah, baru kemudian kita bandingkan antara keduanya, sehingga nanti hipotesisnya bisa terjawab, ya. Hipotesis bisa terjawab signifikan atau tidak signifikan, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga yang faktorial. Jadi ini yang agak rumit nih, yang agak rumit faktorial ini. Jadi nanti setiap variabel itu dibuat faktor. Misalkan ada grup nih, kita sudah bagi dua grup. Ya, kita sudah bagi dua grup, tapi di tiap-tiap grup itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, gitu. Nah, ini laki-laki dan perempuan ini menjadi faktor. Seperti itu. Jadi yang tadinya sebenarnya misalkan pengaruh antara contohnya apa ya? Jadi intinya ada dua variabel bebas, ya, dua variabel bebas, ya, terhadap satu variabel terikat. Ya, jadi misalkan kalau di pendidikan contohnya adalah pengaruh model pembelajaran dan bahan pembelajaran terhadap hasil belajar. Jadi variabel bebasnya itu adalah model pembelajaran dan bahan pembelajaran. Itu adalah variabel bebasnya. Kemudian variabel terikatnya adalah hasil belajar. Nah, tiap-tiap model pembelajaran nanti tiap-tiap variabel itu kemudian dibagi menjadi dua, ada faktor-faktor lain. Nah, itu kalau dibagi dua seperti itu, kalau tiap-tiap variabel dibagi dua itu biasanya disebut sebagai faktorial 2 kali 2. Biasanya disebut seperti itu. Nah, kalau misalkan ada satu variabel yang faktornya ada 3, kemudian variabel bebas yang lain faktornya ada 2, maka 3 kali 2 atau 3 kali 3. Wah, itu kalau 3 kali 3 lebih sulit lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, yang sulit dari eksperimen itu adalah validitas yang sulit. Karena nanti ada internal validity dan ada external validity. Itu yang sulit sebenarnya. Ya, bagaimana kita kontrol grupnya itu tidak terpengaruh oleh, kan grup kontrol ini kan tidak kita lakukan perlakuan, tidak ada perlakuan dari kita. Nah, bagaimana kita menjaga pengaruh dari eksternal itu tidak bisa terpengaruhi pada grup kontrol, itu yang sulit, kesulitannya di sana. Tapi ini mungkin bisa kita lakukan, ya, dari yang sederhana atau yang lebih kompleks seperti itu. Baik, kita lanjutkan penelitian kualitatif. Ini harusnya yang menjelaskan Pak Oke Hendra ini. Colek Pak Oke, Pak Oke mana Pak Oke? Ini harusnya sama Pak Putro ini yang menjelaskan tentang kualitatif, ya. Biasanya menggunakan sistem dinamik biasanya ini untuk ini. Jadi penelitian kualitatif, ya, menemukan masalah. Jadi bahkan bisa kita menemukan masalah atau potensi itu dari penelitian kualitatif. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan hipotesis itu juga bisa ditemukan dari penelitian kualitatif yang nanti bisa dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Ya ini. Ya oke, ada penerbang, kameraman penerbang. Ada, saya juga pernah. Kok suara siapa itu? Suara Mas Hendro kayaknya, suara Mas Hendro. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam penelitian kualitatif itu masih jarang, ya, walaupun masih jarang dipakai, ya. Maksudnya
kalau di apa namanya walaupun sebenarnya sudah banyak yang menggunakan ya, penelitian kualitatif, tapi apa namanya karena memang untuk penelitian kualitatif itu kitanya harus involve ya, kitanya harus involve ke sistem sosial yang sedang kita apa namanya yang sedang kita teliti ya, jadi kita terlibat ke dalamnya, walaupun bisa juga kita menggunakan orang lain ya untuk proses keterlibatan ya, seperti itu. Dan apa namanya kata kunci dari penelitian kualitatif itu adalah ada pada penelitinya sendiri. Jadi kemampuan peneliti untuk dapat menyajikan, mengumpulkan data, kemudian menyajikan data, menganalisis data, nah itu kuncinya ada di peneliti itu sendiri. Ya. Kemudian ada penelitian R&D, ini mungkin yang banyak di teknik ini, yang memungkinkan kita bisa lakukan di teknik, walaupun tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat yang lain. Nah ini saya ambil dari bukunya Sugiono ya, bahwa walaupun apa namanya kalau kita baca di buku apa namanya di buku yang lain tidak ada tentang pembagian penelitian R&D, tapi ini saya apa namanya saya ambil dari buku Sugiono tentang penelitian research and development. Jadi ada dua aktivitas yang kita lakukan, research and development. Jadi meneliti dan mengembangkan. Nah, ternyata bagus sekali ini sudah dibuat leveling ya, sudah dibuat leveling oleh Profesor Sugiono, karena ternyata leveling ini kalau kita sesuaikan dengan KKNI ini nyambung gitu. Jadi kalau sesuai dengan KKNI ini nyambung. Contohnya kalau kita lihat angka 4 atau 3 dan 4 ya, di situ ada 3 dan 4, di situ ada kata membuat produk. Ya, 3 dan 4. Dan bukan hanya membuat saja, ya, tetapi juga di sana menguji keefektifannya. Nah, ini levelnya adalah level 9 kalau di KKNI. Jadi level 9 itu level yang tertinggi ya. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau disertasi ini harus di level nomor 3 ataupun nomor 4. Jadi meneliti dulu ya, melakukan penelitian ya, melakukan penelitian yang nantinya akan dipakai untuk apa namanya produk apa sih yang harus dibuat ya, produk apa sih harus diciptakan atau harus dikembangkan untuk menyelesaikan masalah itu melalui proses penelitian. Nah baru kemudian jenis produknya sudah ketemu, baru dibuat produknya, baru diujinya ya, diuji keefektifannya. Nah ini metode mengujinya, cara membuat produknya ya itu bisa pakai metode apa saja, bisa pakai kuantitatif, bisa pakai kualitatif, itu bisa. Tapi kalau menguji biasanya rata-rata pakai kuantitatif kalau mengujinya. Ya, untuk menguji keefektifannya itu biasanya menggunakan kuantitatif. Ya, seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita kaitkan dengan skripsi, Bapak dan Ibu sekalian, ya ini sebenarnya sebagai acuan kita sebenarnya untuk membimbing skripsi taruna sebenarnya ya. Jadi level 1 itu adalah level yang cocok untuk apa namanya S1 sesungguhnya ya. Jadi level 1 walaupun tidak dilarang kalau taruna-taruna kita itu kemudian melakukan perancangan ya atau modifikasi atau apapun yang sifatnya adalah rancang bangun membuat. Nah, itu apa namanya di level yang kedua, ketiga atau keempat ya, kalau bisa nggak apa-apa, tapi waktu kan kita bicara waktu seperti itu ya. Nah ini apa namanya kalau misalkan kita mengacu pada apa yang ditulis oleh Prof. Sugiono, ini sebenarnya taruna cukup dengan menghasilkan ya, meneliti untuk menghasilkan rancangan, jadi hanya untuk menghasilkan rancangan tanpa membuat produk saja ya, seperti itu. Atau yang kedua boleh tanpa meneliti, dia hanya menguji produk-produk yang ada kemudian diuji ya, seperti itu. Nah ini penelitian R&D dan saya yakin saya yakin ini sangat memungkinkan kita lakukan ya. Bukan hanya di teknik sekali lagi. Nah, ini kalau ahlinya penelitian R&D ini adalah Wadir 1 ini, karena disertasi beliau adalah R&D ya, research and development ya. Ya, kalau kebetulan kalau di pendidikan ini pengujiannya berlapis-lapis Bapak dan Ibu sekalian. Ya nanti ada apa namanya, ada one to one ya. Kemudian nanti ada small group ya, pengujian small group, kemudian ada field
assessment atau field examination ya. Jadi ada dan itu bertahap ya. Jadi pengujiannya itu berkali-kali. Jadi bukan hanya sekali pengujian tapi berkali-kali pengujian. Nah, itu memang disyaratkan seperti itu. Nah, ini sekali lagi ini bisa diterapkan di PPI Curug tentang penelitian R&D, Research and Development. Nah, kemudian ada juga, nah ini sebenarnya berkaitan dengan penelitian yang dimix ya antara kuantitatif dengan kualitatif. Jadi kombinasi. Ya, walaupun sebenarnya bentuk kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif itu banyak sekali macamnya. Ya, banyak sekali kombinasinya itu banyak sekali. Ya, dan itu ada apa namanya? Ada nama-namanya, misalkan kualitatif yang seperti apa, kuantitatif seperti itu ada nama-namanya, itu banyak sekali. Nah, tapi ini langsung kepada sebuah bentuk penelitian yang juga mungkin bisa dilakukan di PPI Curug. Nah, ini adalah penelitian tindakan yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu lebih baik. Ya, jadi melakukan penelitian yang di mana itu sudah dilakukan dan kita bisa melakukan penelitian bahwa apa yang sudah dilakukan itu bisa lebih baik seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan kita sendiri. Jadi kita melakukan penelitian untuk diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan oleh kita sendiri atau apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, itu bisa. Ya, seperti itu. Dan nanti untuk pengujiannya ini bisa berupa siklus, jadi terus menerus ya sampai diketahui bahwa tindakan yang kita lakukan itu terbukti efektif atau tidak efektif. Jadi bisa nanti hasilnya bisa terbukti efektif atau tidak terbukti efektif. Itu bisa saja seperti itu. Nah, ini ternyata sama levelingnya dengan R&D tadi. Nah, ini juga berkaitan dengan KKNI tadi, berkaitan dengan KKNI. Meneliti untuk menemukan tindakan tanpa mengujinya seperti itu. Nah, ini kan bisa saja kalau kita kaitkan dengan kondisi ya, kebetulan saya TPU ya. Ini bisa aja kita kaitkan misalkan berkaitan dengan prosedur misalkan ya, prosedur yang kita lakukan selama ini. Oh, ternyata prosedur yang kita lakukan prosedur memasang komponen A misalkan. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman, oh ternyata ini kesulitan kita. Maka kemudian kita bisa melakukan penelitian tindakan untuk menemukan prosedur baru yang lebih baik, tapi tetap menggunakan kaidah-kaidah penelitian. Seperti itu ya. Jadi menggunakan kaidah-kaidah penelitian. Kemudian juga yang terakhir yaitu berkaitan penelitian evaluasi. Ya, penelitian evaluasi ini biasanya dipakai untuk mempertimbangkan, untuk membuat keputusan, untuk memilih ataupun membuat keputusan. Ya, seperti itu. Ya, ini bisa dan lingkupnya bisa evaluasi program, evaluasi kebijakan, evaluasi program diklat. Yang terpenting adalah dalam metode yang kita lakukan itu menggunakan metode penelitian tadi yang sudah disampaikan di awal. Ya, bisa kombinasi antara kualitatif dengan kuantitatif atau bisa menggunakan salah satu, ya, kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini kalau levelingnya, nah ini kalau tingkat S1, nah itu untuk penelitian evaluasi itu adalah menggunakan salah satu kualitatif atau kuantitatif seperti itu. Ini saya kira bisa ya kalau untuk jadikan skripsi taruna misalkan ada sebuah kebijakan tertentu yang yang bisa tinggal kita sepakati saja lingkup kebijakannya seperti apa gitu. Tapi kalau evaluasi program dan evaluasi program diklat kayaknya nggak cocok dengan taruna kayaknya. Ya, tapi kalau untuk Bapak dan Ibu ini bisa dilakukan evaluasi program diklat, evaluasi kurikulum, itu bisa saja kita lakukan sebenarnya. Nah, kemudian untuk level S2 ini menggunakan metode kombinasi, harus menggunakan kombinasi jadi kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau yang ketiga, tadi karena KKNI 9, level 9, maka harus ada produk sekali lagi. Ya, karena S3 ini levelnya 9. KKNI-nya, maka harus ada produk. Bentuk produknya apa? Bentuk produknya adalah mengembangkan sistem evaluasi. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini adalah yang terakhir, ya. Ini yang terakhir. Secara pribadi Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap bahwa panduan skripsi yang kita buat itu sudah memunculkan metode-metode penelitian seperti ini. Sehingga membantu para taruna untuk memilih metode apa yang paling cocok buat
masalah yang sudah ditemukan oleh taruna. Karena misalkan gini, contohnya gini, ada penelitian tadi di awal ada penelitian asosiatif misalkan, ya penelitian yang berkaitan dengan pengaruh misalkan seperti itu. Berapa variabel yang dibolehkan. Nah, jadi kita sebutkan di dalam panduan skripsi untuk taruna itu berapa variabel yang diizinkan. Misalkan, oh cukup 2, boleh 2, sebutkan 2 variabel. Ya, ada variabel terikat, ada variabel bebas. Itu disebutkan sehingga taruna pun akan sangat mudah untuk mengikuti panduan. Jadi atau misalkan R&D tadi, R&D minimal pada level 1 disebutkan di dalam panduan skripsi yang kita buat. Ini secara pribadi Bapak dan Ibu saya mohon maaf sekali itu akan sangat membantu bagi taruna ya kalau misalkan dimunculkan Anda boleh membuat menggunakan metode penelitian R&D pada level 1 misalkan demikian sehingga itu akan sangat memudahkan. Oh Anda boleh melakukan penelitian eksperimen pada one group misalkan seperti itu. Jadi itu akan sangat memudahkan. Nah, itu kalau kita kaitannya dengan panduan skripsi taruna. Tapi kalau untuk keperluan kita sebagai dosen untuk meneliti, kita bisa pakai semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya, Mas Ego. Lengkap nih sudah metode yang disampaikan ya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau didiskusikan ya Mas Ego ya? Diskusikan, yang jawab jangan cuma saya. Jangan ditanya aja. Bersama-sama gitu. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi memang sampaikan Mas Ego itu memang sangat kita perlukan ya dalam rangka kita mencoba untuk membuat penelitian ya Mas Ego ya. Karena rasa penelitian itu sebenarnya berawal dari pertanyaan ya, penasaran terlebih dahulu. Buat kita yang cuek, yang semuanya dianggap ya B aja lah, nggak ada masalah, itu akan sulit loh menemukan masalah. Sehingga memang kita tuh pertama, ini mohon izin Mas Ego ya, bisa menambahkan aja nih. Jadi pertama yang harus kita ketahui itu kita itu mau apa gitu kan, bidangnya. Misalkan saya di navigasi atau di TNU gitu ya, bidang saya minatnya saya ke surveillance nih. Sekarang apa nih yang menjadi masalah di surveillance? Nah, kita itu bisa nanya masalah itu dari fenomena yang terjadi ya, Mas Ego ya. Dari fenomena yang terjadi misalkan sensor yang kurang misalkan, sensor surveillance yang kurang atau radar yang kurang. Nah, kemudian kita coba baca-baca ya, orang lain ini untuk mencukupkan ya atau memenuhi sensor itu dengan cara apa? Maka kita akan baca beberapa referensi dan kita akan menemukan beberapa metode yang disebut dengan state of the art ya Mas Ego ya. Mungkin yang kan state of the art, jadi orang lain bahasnya pakai apa gitu ya. Nah, kemudian kita coba untuk menyelesaikan masalah yang ingin kita pecahkan tadi itu yang berupa pertanyaan ya tentunya ya Mas Ego ya, problem ini dengan sebuah metode gitu ya. Oh, saya mau membuat model surveillance yang saya improve dengan menggunakan misalkan model, misalkan saya mencoba prototipe sesuatu gitu kan, apakah cakupannya lebih luas gitu ya. Nah, nanti cara urutannya kita menulis dalam yang kita buat penelitian itu ya disampaikan Mas Ego itu bisa memilih ya Mas Ego ya, bisa menggunakan eksperimen, bisa menggunakan R&D kalau memang kita sudah meneliti dan ingin mengembangkan gitu ya. Nah tentunya ini sangat related dengan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin melihat pengaruh yang tadi disampaikan variabel, ini menjadi concern ya bersama ya, karena jangan semena-mena juga kita kadang kan taruna membuat TA itu constraint-nya adalah waktu ya enggak ya, kan kalau di kampus kan ya sampai kapanpun semester bisa extend, kalau taruna kan enggak ya. Nah ini adalah constraint-nya waktu, sehingga penentuan variabel ini penting gitu ya, karena variabelnya harus 5, waduh itu setengah mati itu nyarinya. Karena harus mengecek satu-satu itu luar biasa. Jadi kalau memang ini kita diploma 4,
kita menggunakan 2 variabel, 1 terikat, 1 yang bebas. Nah, ini nanti akan memudahkan. Coba Dek cek aja hubungan cuaca terhadap korosi pesawat itu apa sih? Cuacanya yang mana dulu nih? Kemarau apa hujan? Oh, yang hujan aja. Ya udah, silakan nanti Taruna yang hujan aja. Sekarang di daerah mana nih? Oh, saya di daerah Curug. Di daerah Curug hujannya nggak terlalu asam. Oke, yang banyak industrinya. Coba di sana hujannya kan berarti hujan asam. Nah, contoh seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti lebih berbobot ya Mas Eko ya. Nanti penelitiannya bagaimana. Jadi makanya di panduan penulisan itu dimunculkan metode-metode ini dan syaratnya, misalkan untuk D4 itu berapa variabelnya berapa itu, dan itu minimal. Kalau dia mau lebih juga nggak apa-apa gitu, tapi kita sudah mensyaratkan minimal ya, tentunya sesuai dengan KKNI tadi. KKNI level 6 ya, kalau D4 kan level 6, jadi KKNI itu sesuai dengan level 6 gitu. Betul Bu Dian. Ya. Oke, ini monggo Bapak Ibu yang ingin didiskusikan, barangkali punya yang menggelitik, saya tuh mau meneliti loh ini bagasi ini kok ruwet banget ya, orangnya sudah sampai bagasinya kok bisa ketinggalan. Ini metodenya pakai apa ya? Monggo silakan mau didiskusikan apabila ada yang disampaikan. Atau Mas Ego ini ya. Oh, dipancing-pancing dulu. Kita nggak menyiapkan hadiah ini ya. Aduh. Atau misalnya bisa di itu hadiahnya apa-apa. Logam mulia 0,1. Nah, itu kemarin Mas Ego. Itu udah acara kemarin itu. Oke, kemarin ya. Ya, berarti kayaknya gini, mungkin di apa sharing session yang berikutnya berarti kita perlu siapkan ini ya, mungkin ya hadiah kejutan gitu ya. Nah, ini boleh nih masukkan Bapak Ibu, karena ini kan yang pertama sharing session bagi saya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengan PPM ya. Mungkin bisa kasih masukan supaya acara ini menarik ya Mas Ego ya. Jujur ya, kalau boleh saya bilang sama Mas Ego ya, meneliti itu bukan hal yang menyenangkan. Ya enggak sih Mas Ego? Kalau menyenangkan pasti sudah banyak kita membuat, karena tidak menyenangkan tapi kita harus menjalaninya gitu ya. Jadi gimana nih kita menikmati gitu aja lah, gitu ya Mas Ego. Oke, ini udah ada yang raise hand ini, silahkan saya persilakan dulu. Ini mohon izin nih yang ready dulu baru Adi ya, karena sesuai urutannya ready dulu nih. Oke, silakan Dek. Ibu, siap Mbak. Mohon bantuan ya untuk ini, bantuan untuk menjawab juga. Oh iya. Siap, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Mbak. Terima kasih kepada PPM, PPI Curug, khususnya tadi kepada Mas Ego sebagai pembicara, karena dengan adanya penjelasan penelitian ini akan menambah wawasan dan motivasi kepada Taruna, khususnya kepada saya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Redi Kresna Nanda Suprapto dari Prodi Teknik Pesawat Udara Angkatan 12, tingkat 4 yang sedang melakukan penelitian tugas akhir. Saya sangat tertarik dalam dunia penelitian ini dan mulai mempelajarinya. Saya sendiri telah menerbitkan jurnal yang terakreditasi SINTA di salah satu majalah penelitian. Saya ingin menanyakan apakah ada manfaat atau timbal balik dari penelitian atau penulisan jurnal bagi para taruna yang masih taruna, belum lulus, sehingga saya dan rekan-rekan akan termotivasi untuk mengerjakan penelitian. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah taruna dan dosen dapat berkolaborasi dalam melakukan sebuah penelitian? Dan mohon izin jika ada waktu, yang ketiga saya ingin menanyakan lebih lanjut mengenai tentang variabel yang minimal dari yang harus dilakukan oleh taruna tingkat diploma 4. Mohon izin penjelasannya kepada Mas Ego. Terima kasih atas waktunya. Mas Ego, mau jawab yang mana? Kemudian kayaknya nomor 2 cocok ya. Ya, sebentar. Mas Ego mau langsung dari Redi atau sekalian dari Adi? Ini Adi ini kayak mahasiswa mana gitu Dek kamu Dek? Langsung 2. Langsung dijawab aja kali ya, nanti biar. Nah ya, langsung jawab ya. Adi standby ya Dek, nggak apa-apa ya. Oke. Silakan Mas Ego mau jawab yang mana dulu, nanti saya tambahkan. Redi Krisna untuk apa manfaat penelitian terhadap taruna. Yang pertama ya jelas biar lulus gitu ya. Itu udah jelas ya, udah jelas penelitian tuh buat lulus. Kemudian yang kedua
Ya itu sebenarnya buat modal. Kalau Mas Reddy nanti, Mas Reddy udah punya Google Scholar belum? Baik Mas, sudah Mas. Alhamdulillah udah punya Google dapat Scholar ID-nya, ya. Mas. Ya Mas. Udah punya Mohon Google izin, Mas. Scholar. Nah, Namun Mas, tapi kalau Google Scholar itu kan ada afiliasi ya. iya Mas. Afiliasi. Nah, afiliasinya mungkin bisa nebeng nggak kira-kira Budiannya afiliasinya ke PPI Curug? Bisa, siswa kan boleh nulis. Selama ini kan tulis juga ya, di jurnal. untuk nebeng dulu afiliasinya ke PPI Curug karena kan dia belum punya instansi. Kasihan dia nggak punya instansi karena memang harus ada afiliasi di Sinta itu kan harus ada afiliasi. Jadi nanti kan sudah terikut tuh di Sinta. Nah, itu buat modal Mas Reddy. Buat modal nanti misalkan Mas Reddy ternyata jadi dosen karena itu nanti bisa dinilai. Itu nanti bisa dinilai juga. Jadi itu sebagai modal juga ya, sebagai modal bahwa atau minimal untuk memperkenalkan Mas Reddy terhadap dunia peneliti yang ada di Indonesia. Karena Sinta itu kan dia merekod seluruh Indonesia. Kemudian kalau Google Scholar itu kan dia merekod secara nasional, secara internasional kan, jadi mendunia kan kalau Google Scholar. Itu kan ya bisa dikatakan itu modal lah buat kita. Bisa mengenalkan diri kita kepada orang lain bahwa saya pernah meneliti ini penelitian yang kita gitu. Nah, kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua adalah ya kalau misalkan ternyata jurnal yang kita terbitkan itu dibaca bagus nih, ternyata penelitian kita bagus nih, jurnal kita bagus. Kemudian dibaca oleh perusahaan misalkan, oleh industri. Dan itu dipakai, itu bisa menghasilkan royalti sekali lagi. Itu bisa menghasilkan royalti. Jadi dipakai apalagi kalau misalkan Mas Reddy mempatenkan itu. Wah, itu udah sangat sudah memang untuk proses paten kan panjang ya, bisa setahun lebih itu kalau untuk proses paten kan. Ya minimal dihakikan seperti itu. Nah, itu bisa jadi secara finansial, secara ekonomi pun bisa bermanfaat ya. Nah, ini kan masalah nanti peluangnya bagaimana kan gitu kan. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua nanti biar Budian yang jawab. Ya, jangan saya. Yang ketiga aja saya jawab. Kalau yang ketiga, kalau ini pendapat pribadi. Kenapa saya katakan pendapat pribadi? Karena belum tertuang pada panduan penelitian. Makanya tadi saya menyarankan ya, bukan meminta ya, menyarankan agar di panduan skripsi itu memunculkan berapa jumlah variabel. Seperti itu. Sehingga tidak menyulitkan membantu lah istilahnya Taruna untuk penelitian. Jadi menyebutkan berapa jumlah variabel yang minimal seperti itu. Minimal berapa jumlah variabelnya. Seperti itu menyebutkan itu. Nah, kalau pendapat saya cuma 2 cukup. Ya, 1 variabel satu variabel bebas, 1 variabel terikat. Itu. Apakah nanti yang dicari hubungan, apakah itu yang dicari pengaruh? Ya, kalau hubungan kan nanti arah dan kuat kan, positif atau arahnya bagaimana, positif atau negatif kan. Kemudian kekuatannya bagaimana, kuat hubungannya bagaimana. Kalau pengaruh itu kan signifikan atau tidak kan seperti itu. Ya, kalau pendapat saya ini pribadi kalau untuk diploma 4 itu cukup dengan 1 variabel bebas, 1 variabel terikat. Mungkin itu Budian, monggo. Ya, baik. Mohon izin menambahkan ya, kebetulan ini kan kami dari PPM untuk pertanyaan Taruna Reddy ya. Sebenarnya sama Reddy ini udah nggak asing ya, Dek ya. Sudah berkomunikasi, tapi bagus juga ini pertanyaannya. Kaitannya dengan manfaat, mohon izin menambahkan ya Mas Ego ya. Manfaat ini tentunya impact-nya besar ya. Saya korelasikan juga dengan pertanyaan kedua, Taruna dan dosen. Bahwasanya research interest group atau RIG ya, atau RIG gitu ya. Ini bisa kita istilahnya entah itu kerjasamakan, entah itu kita bisa mendapatkan ya dari industri sebenarnya. Misalkan industri ingin meneliti, coba diteliti ya bagaimana hubungan antara suhu gitu ya terhadap velocity, contoh seperti itu. Nah itu bisa itu dosen yang concern di bidang aerodinamik mungkin ya Mas Ego, saya nggak tahu mata kuliahnya apa. Nah ini bisa punya tim dengan Taruna ini. Nanti bisa mendapatkan hibah atau kita bekerjasamakan dengan industri. Seperti yang saya sampaikan, dalam waktu dekat kita kan akan kerjasama dengan XL Axiata gitu ya.
Katanya dengan di sana ada beberapa lab, utamanya di situ yang terbaru adalah IoT. Nah, ini contohnya apabila kami di di airport nanti sudah membutuhkan sensor-sensor, pesawat landing sudah ketahuan dia akan di mana parkir dan sebagainya. Ini kan IoT semua, jadi nggak perlu nanti Garbarata jalan sendiri, contoh seperti itu. Nah, ini bisa bisa join riset dengan dosennya gitu ya tentunya. Ini akan istilahnya memperlancar ya atau memudahkan lah. Tentunya dosen juga jangan sendirian ya, menjadi peneliti sendirian itu nggak enak. Jadi sampaikan peneliti itu nggak enak, jadi mending bareng-bareng gitu ya. Terus kemudian di publikasi jangan sendirian, bareng-bareng kalau perlu dengan afiliasi lain gitu kan. Tadi kan sudah kerja sama 8 ya Dek kalau nggak salah ya. LAN apa 8 kalau nggak salah kemarin? Siap Mbak, 8 Mbak. 8. Nah itu juga terobosan juga nih Dek ya. Mungkin nanti kita bisa, ini juga selamat sore Mbak Susi dari Poltek Bank Medan, ini dari Pos PPM juga ini. Nah kemarin juga sudah komunikasi juga dengan beberapa politeknik yang sama dulu ya, yang seragamnya sama kayak kita. Ini juga akan menambahkan nilai daripada kredit yang kita dapatkan, tentunya akan seperti itu. Jadi kolaborasi antara taruna dan dosen ini sangat memungkinkan dan sudah tertuang juga dalam pedoman, sehingga mohon izin para dosen jangan sungkan-sungkan untuk mengikut sertakan tarunanya. Jadi adik-adik ini kita bisa ajak untuk riset. Ya, dan apabila dengan industri ini ada satu contoh ya, ada mahasiswa yang sudah di booking nih, dari sejak proposal saja sudah diincer. Ya, karena dia sudah memiliki ketekunan pada bidang itu gitu ya, dan sudah memiliki metode. Karena punya masalah, kalau metodenya salah, hasilnya salah gitu ya. Ya kan? Contoh Indomie digoreng tapi direbus. Walaupun seolah-olah judulnya salah tapi metodenya benar, ya kan? Mie goreng tapi direbus, contoh. Itu kan sebuah contoh aja. Metode itu bagaimana mempengaruhi terhadap hasil. Kemudian yang untuk variabel itu dijawab Mas Ego ya. Saya kira demikian ya Dek ya. Silakan. Kami juga sedang istilahnya berupaya untuk bekerja sama dengan industri. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, pengisian Bapak Ibu tentang kepakaran ini sangat kami perlukan. Sehingga ketika kita bekerja sama dengan mencoba untuk komunikasi dengan industri ataupun misalnya institusi, entah LAPAT, entah lembaga riset LIPI dan sebagainya, kita sudah punya stok gitu ya. Di sana ada peneliti apa aja Ibu gitu kan. Wah, kita sudah punya data paling enggak. Bukan berarti kita semua pasti berawal dari nol ya, enggak ada yang startnya itu 10 itu enggak ada. Naik tangga itu pasti dari langkah awal. Jadi ya kalau tidak memulai kita tidak akan bisa mencapai angka 10, ibaratnya kayak gitu. Saya pun juga masih nol mungkin nih. 0, sekian aja lah paling 0,2 paling gitu ya. Jadi masih belajar. Kita semua belajar sehingga dengan sharing session ini kita bersama-sama menikmati kerumitan dan keindahan daripada penelitian ini gitu ya, kira-kira gitu. Gitu ya, Dek. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan, silahkan. Mas Ego. Makasih Mas, makasih Mbak. Ya, siap. Selanjutnya boleh Taruna Adi, silahkan. Ya Mbak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada PPM PPI Curug karena telah dibuatkan sebuah forum untuk diskusi baik untuk Bapak Ibu sekalian maupun bagi kami juga taruna, karena kebetulan posisi saya dan beberapa teman-teman sedang melaksanakan skripsi maupun tugas akhir, jadi forum ini menurut saya sangat berguna untuk kami semua. Sebelumnya terima kasih juga kepada Mas Ego sudah diberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai apa aja jenis-jenis penelitian yang dapat dilakukan. Masuk ke pertanyaannya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama mengenai validitas dari sebuah data. Gitu. Jadi kan kita pada saat ingin meneliti, kita nggak tahu apakah data yang kita teliti itu valid atau enggak, valid atau tidak. Sebagai contoh, kita mengambil sebuah data survei. Nah, itu bagaimana sih cara membuktikan data survei yang kita ambil valid maupun tidak valid. Lalu data survei itu misalkan kita olah dengan beberapa cara maupun beberapa metode ke depannya, dan kita harus membuktikan kembali apakah metode tersebut valid atau tidak. Nah, untuk itu saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara
untuk memastikan apakah apa yang kita lakukan itu valid dan bisa dimajukan pada sebuah penelitian. Yang kedua, menyangkut apa yang Bapak ucapkan tadi, Pak, mengenai variabel. Saya jadi ingin bertanya mengenai ini, Pak. Terputus atau gimana nih, Adi? Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Atau boleh di chat, ketik juga nggak apa-apa. Suaranya belum masuk. Taruna D. Adi Satria. Bapak Ibu, apabila ingin ditanyakan atau sekedar memberikan masukan, monggo ditulis di chat, nggak apa-apa Bapak Ibu. Untuk bahasan 2 minggu berikutnya apa, misalkan request-nya, silakan ditulis. Ini kan masih initiate ya Mas Ego ya, kita masih yang general sekali. Nanti kita akan mengupas lebih detail. Tadi Mas Ego bilang ada SEM, kemudian ada PET analisis, nanti berikutnya akan seperti itu. Ini supaya nggak kaget dulu ya Mas Ego ya. Kalau dikasih langsung dikasih PET sama SEM kan besok pesertanya tinggal 5 gitu, kaget taruhnya. Nggak ada yang minat. Yeah. Ya. Ada masalah koneksi itu, Mas Adi. Oh, ada masalah koneksi. Oke. Bisa diketik atau bagaimana? Monggo nanti Mas Adi ya. Iya, silakan. Boleh chat. Boleh. Ini pertanyaannya sebenarnya yang menjawab harus ini ahli statistik sebenarnya ini. Karena berkaitan dengan data. Ya. Mas Ego kan ahli juga. Oh bukan, enggak. Tapi kan nanti mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan atau kalaupun saya salah nanti tolong dikoreksi. Jadi yang pertama adalah jenis datanya dulu. Jenis datanya apa? Gitu. Jadi kita harus tahu dulu kan data itu kan banyak ya. Ada data nominal, ada data ordinal, ada interval, ada rasio. Nah itu jenis datanya jenis data apa? Gitu. Nah nanti baru kemudian kita validasi. Itu ada uji linearitas, ada norma. Itu tergantung juga sebenarnya. Nah kalau misalkan nanti ternyata sudah ada hasilnya, terus ternyata loh kok data saya nggak normal, kok data saya nggak linear, jangan nangis. Jangan nangis. Kenapa jangan nangis? Karena metode statistik itu banyak. Ada metode parametris, ada metode non parametris. Gitu. Jadi kalau misalkan ternyata data kita nggak, ini ya kita pakai cara yang kalau misalkan ini data saya nggak normal misalkan, ya udah kita pakai non parametris gitu. Oh data saya normal, pakai parametris. Jadi semuanya banyak cara. Itu adanya di statistik. Ya adanya di statistik. Jadi nanti tinggal dibaca lagi tuh buku statistiknya. Saya juga harus baca lagi nih saya. Itu seingat saya sih gitu. Itu hanya ingatan saja sih. Jadi ada data tergantung dari data. Kemudian nanti dan itu banyak. Misalkan untuk korelasi saja itu kalau data nominal misalkan kita pakai apa, data ordinal nanti kita pakai apa kan gitu. Data ini gitu. Nanti banyak sekali. Dan nggak usah nggak usah kaget lah kalau misalkan ternyata data kita nggak normal apa gitu, nggak apa-apa walaupun nanti ada metode istilahnya itu pencilan ya, apa sih namanya kalau ada data pencilan itu apa ya, pencilan itu angka yang terlalu outliner, jadi yang terlalu jauh gitu dari data yang lain. Nah itu bisa kita treatment, ada treatment khusus ya, ada kita treatment khusus itu. Jadi kalau ada data yang menyebabkan data itu nggak normal karena memang ada pencilan tadi, itu bisa kita, tapi ada metodenya. Nah metodenya juga harus ilmiah tentunya, jangan kita merubah dengan tiba-tiba gitu, tidak. Nah, itu baru kemudian bisa. Nah kalau temunya nggak apa-apa, kita pakai non parametris, ada caranya bagaimana, yang parametris caranya bagaimana. Jadi nggak ada istilah berhenti gitu. Nah ini yang juga harus dibangun ya, dibangun paradigma penelitian. Kalau misalkan ternyata penelitian kita, hasil penelitian kita tidak harus
mengacu pada penelitian itu harus signifikan, misalkan pengaruhnya harus signifikan. Kalau hasil dari penelitian kita adalah pengaruhnya tidak signifikan, nggak ada masalah sebenarnya. Gitu, nggak ada masalah itu hasilnya. Yang penting runtutan metodenya atau runtutan sistematikanya itu terpenuhi, metodenya terpenuhi, langkah-langkahnya terpenuhi. Nah itu kalau misalkan hasilnya adalah tidak signifikan atau tidak berpengaruh atau tidak ada hubungan positif, nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Nah ini yang memang paradigma ini harus kita bangun sebenarnya. Jadi bukan, wah ini skripsi gagal gitu, nggak ada istilah skripsi gagal, nggak ada penelitian gagal. Iya. Pertanyaannya ada di chat Mas Ego, yang nomor 1 sebenarnya udah dijawab gitu. ya. Nomor 2. Udah ya. Oh ya, nomor 2, untuk penelitian kami Taruna PPI Curug Pak Ego sempat sampaikan kalau bisa minimum 2 variabel. Jika hanya 1 variabel apakah tetap bisa dilaksanakan dan bagaimana bentuknya? 1 variabel. 1 variabel tadi yang deskriptif bisa. Ya. Deskriptif. Tapi masalah boleh atau tidak kan tergantung itunya di panduannya. Iya. Betul nggak, Budian? Ya, bisa memberikan gambaran ya, atau bisa itu apa istilahnya perilaku ya, seperti itu. Iya, misalkan gini, daya tahan lampu apa namanya? Merek Philips. Bila atau daya lampu, ya daya tahan lampu landing light misalkan. Ya, soalnya di situ kan sudah ada sudah ada pengikatnya dulu, misalkan sesuai dengan standar dokumen sekian gitu ya, maka dicoba rata-rata, contoh seperti itu. Silakan di deskripsi. Tapi ya itu aja di deskripsi nanti kan, makanya nanti itunya adalah misalkan 400 jam atau 300 jam kan seperti itu. Iya. Ini sebenarnya itu D3 bisa itu laporan. Deskriptif biasanya. Iya, deskriptif. Okay. Mungkin ada tambahan Bapak dan Ibu. Ya Allah, ini sebenarnya mohon izin kita PPM ini deg-degan ya Mas Ego ya. Ini kira-kira bagaimana ya siap. Tapi ya mohon izin Bapak Ibu, saat ini kan kita inginnya tuh kan berkomunikasi ya. Kalau mendatangkan narasumber terus kan ya bisa nggak jadi nanti publikasi, nanti uangnya habis buat narasumber gitu kan. Mending dari teman-teman dulu, nanti suatu saat sudah numpuk langkahnya bisa nih kita panggil pakarnya, kira-kira gitu ya Mas Ego ya. Nah, sekali lagi ini untuk aja istilahnya refresh aja. Yeah. Itu ya Dek Adi Satria ya, pertanyaannya. Jadi saya disampaikan kalau yang 1 tadi validitas, kita bisa menguji dengan statistik ya tentunya ya, data kita itu benar atau tidak. Tentunya data yang benar itu kan data yang nggak jauh dari mean, nggak jauh dari rata-ratanya. Kalau datanya sudah jauh, deviasinya, standar deviasinya mau ditentukan berapa, itu adalah kesepakatan. Kaitannya nanti alfa itu tergantung daripada jumlah sampel gitu ya. Mungkin ini ada pakarnya nih, dosen kita Mas Nur Hedi ini sudah pakar SPSS. Dan Mas Nur Hedi, Pak Budi ini, Pak Budi Kartika. Oh iya bener nih. Terus ini gini, kaitannya dengan data ya, data itu makin lama itu makin berkembang dan belum tentu data itu teratur gitu ya. Bisa fluktuatif, banyak sekali data itu. Maka nanti ada namanya itu data mining nantinya ya, atau data science yang lagi sangat happening ini di luar sana. Ini kalau kerja sebagai data scientist gajinya besar. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ditanyakan? Ini sudah mau mendekati jam 5. Menarik sekali ya. Ternyata masih mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih Mas Ego dan Mbak Dian atas jawabannya. Iya, sama-sama, Dek. Baik, Bapak Ibu. Maaf sebelumnya kalau misalkan ada masalah koneksi. Ya, nggak apa-apa, oke. Namanya juga online. Masalahnya kan kalau nggak teknis, ya ribut gitu aja ya. Yang lain-lain ya normal lah, namanya juga Zoom. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Boleh di chat juga pertemuan selanjutnya inginnya apa, mau pengolahan data atau mau yang lebih spesifik, saya mau yang kuantitatif aja atau kualitatif aja. Atau misalkan ingin pencerahan yang lain, bisa mengundang pakar atau misalkan narasumber dari kita, harapannya juga bisa mengajak industri ikatan-ikatan ya, ikatan profesi tentunya. Untuk melihat
apa sih masalah yang sedang dihadapi gitu ya terhadap profesi tersebut. Ya bisa jadi besok tuh kita bisa mengundang dari IATKA, tapi yang mendengarkan bisa semuanya gitu ya, karena pasti ada hubungannya juga. Atau dari IAETA, atau mungkin dari TPU, apa ya Mas Ego? Saya kok nggak tahu hubungan profesinya. Ada nggak Go? Engineer untuk pesawat? Ikatan alumni ada. Yang profesi nggak ada? Profesi belum ada, ikatan alumni adanya. Oh ya, ikatan alumni. Ya, mungkin bisa dari ikatan alumni itu lebih ini banget itu. Ada Mas Ego. Ikatan teknisi pesawat IPI atau apa gitu? IPI atau apa? Oh, oke. Coba Mungkin ya nanti saya di searching. Ya, tentunya ini saya perlu masukan dari Bapak Ibu ya. Mungkin nanti 2 minggu lagi kita akan menyelenggarakan seperti ini lagi. Semoga ini bisa menambah semangat gitu ya. Kalau ada masukan kami dengan senang hati semoga bisa menindaklanjuti gitu ya. Aduh saya pengennya mendatangkan pakar ini. Nah, kalau pas bisa ya alhamdulillah gitu ya. Di chat ada Bu Dian ini dari Pak Rudi. Oh, Pak Rudi ya. Oke. Untuk next kalau mungkin ya metode kualitatif vokasional ya. Oke. Ya, untuk substansi sosial. Ya. Baik. Substansi sosial. Oke, Mbak Zulina, monggo. Mohon maaf tadi tidak begitu memperhatikan karena lagi di jalan. Waduh. Kayak radio ini jadinya, siap. Mungkin nggak tahu, mungkin tadi sudah sempat dibahas, tapi izin mungkin kalau di teknik kan banyak kan R&D ya Mbak. Ya. Sementara juga mungkin dosen-dosennya juga banyak juga masih keterbatasan tentang penelitian R&D. Jadi barangkali nanti juga bisa dibahas lebih dalam lagi gitu kan terkait dengan penelitian R&D ini. Ngoten Mbak. Baik Mbak Zulina, kita tampung ya masukannya R&D. Senang sekali ya dengan R&D ya. Ini satu step lebih sulit sebenarnya R&D ya. R&D. Dapat karena kebetulan sekarang kan lagi ini TA-nya anak-anak TLB ini kebanyakan ngambil kan rancangan gitu kan. Jadi kan mungkin kan lebih mendekatkan penelitian R&D ya Mbak ya. Jadi biar kita yang membimbing juga nggak salah membimbing nih gitu kan. Betul. Siap, terima kasih Mbak. Iya. Oke, Mbak Zulina, nanti insya Allah kita siapkan ya, Mas Ego juga ya, dan teman-teman di PPM. Bapak Ibu, ini ada link pdfdrive.com. Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan buku-buku yang gratis, silahkan ini mungkin saya salah ketik, pokoknya pdfdrive.com gitu ya. Mau hurufnya gede semua atau kecil semua, silahkan di googling aja. Di situ nanti ada buku-buku, Bapak Ibu bisa ketik aja bukunya maunya apa, udah tinggal download. Ini lumayan lah. Kalau misalnya ingin R&D ini apa, nanti kita baca-baca dulu gitu kan, terus kemudian pas saat pakarnya datang, nanti bisa punya modal nih. Penelitian saya nih modelnya gini nih, ini R&D-nya metodenya gini, kira-kira nih potensinya bagaimana ya Pak, Bu. Nah, itu bisa disiapkan. Gitu. Dan insya Allah bulan Juni kita ada penulisan ya sekali lagi, workshop penulisan jurnal internasional dan buku. Bapak Ibu bisa prepare ya dari sekarang, walaupun abstrak-abstrak dulu nggak apa-apa lah. Walaupun, saya mau meneliti tentang drone, walaupun masih halu, nggak apa-apa. Dimulai dari halu-halu dulu, yang penting bisa ditulis aja impiannya itu. Bisa lebih nyaman. Terima kasih masukannya Mbak Zulina, Pak Rudi. Baik, kami masukkan. Mohon izin Mas Anam bisa dicatat ya dari Pus PPM. Baik Bapak. Oke, siap Mas Anam, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kira-kira demikian ya. Ini sudah sore, ini sudah jelang weekend, Sabtu gitu kan, walaupun itu tengah bulan dan mau akhir bulan, tapi tidak mengurangi kebahagiaan harapannya ya. Nah, ini juga ada leadgan.rs. Ya, banyak sekali ya. Shadow library mau dikeluarkan di sini juga Mas Ego. Shadow. Nanti kita bahas sendiri ya untuk share. Ya. Untuk
Jadi karena PP ini belum punya library yang berlangganan gitu ya. Dan mohon izin nih harapan kami Bapak Ibu ini bisa ikut keanggotaan minimal IEEE. Contohnya di situ kan banyak dan tidak cukup dan tidak terlalu mahal. Apabila Bapak Ibu ini tertarik dengan IEEE silahkan info ke PPM ya. Karena ini udah 6 bulan ini pasti ada harga diskon 50% saya yakin. Dia kalau setahun itu 600.000. Tapi kalau tinggal 6 bulan biasanya 250 atau bahkan tinggal 125.000 kalau nggak salah. Nah ini mumpung ini silakan nanti yang belum punya apa namanya ikut di IEEE. IEEE itu saya bukan promosi ya, cuma kebetulan dari yang beberapa itu nyaman aja. Kebetulan saya kan ikutnya di aerospace, jadi ya banyak sekali artikel-artikel yang kita dapatkan, terus conference dan apa namanya kita juga sudah prepare akan mendiskusikan panduan untuk pemberian insentif publikasi. Jadi semoga ini menjadi semangat Bapak Ibu untuk menulis dan kemudian mempublikasikan. Hah? Atas nama Mas. Ya ini nanti, aduh, nggak enak dibahas di depan forum. Oke, siap. Untuk kondisi tertentu ya di Mas Ego di belakang layar. Iya, di belakang ini ya. Iya, ya, bukan di bawah meja. Nggak, di bawah meja itu belum tentu ada ya kan. Oke, baik. Kira-kira demikian mohon izin Bapak Ibu, Mas Ego sebagai narasumber ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing dan yang sudah memberi masukan, pertanyaan. Kami ucapkan terima kasih juga. Bagaimanapun itu akan sangat memberikan feedback yang positif ya, feedback untuk apa namanya perbaikan atau kegiatan kami berikutnya. Kira-kira demikian kegiatan sharing session pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon Bapak Ibu juga jangan lupa, siap. Belum ditutup mengingatkan ya. Mengisi daftar hadir. Ya betul. Mohon mengisi daftar hadir, nanti insya Allah kami siapkan sertifikatnya. Ya kurang lebihnya kan kehadirannya ini kan ada buktinya dan ini siapa tahu ada manfaatnya nanti ya. Kira-kira demikian. Dan untuk program-program PPM tadi filenya sudah saya share. Apabila nanti ada yang ingin menambahkan silakan dijabri saja. Nanti saya share untuk program PPM. Misalkan mau ikut apa nih? Boleh ditanyakan saja. Baik, kira-kira demikian. Terima kasih sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan mungkin ya karena kami juga sedang belajar. Harapannya Halo Bu Titi, sudah di mana? Serem. Ya. Baik Bapak Ibu terima kasih. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Sehat dan bahagia. Ingat kita harus menikmati penelitian ini ya, jangan dilawan tapi dinikmati aja. Ya, amin. Amin. Saya ngomong begitu karena saya nggak punya kata lain untuk menghadapi penelitian ini selain menikmati. Karena hasilnya tuh luar biasa, tapi jalannya berliku-liku gitu aja. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas.